Enggak, artinya kita siap untuk melayani masyarakat agar mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan COVID-19. Nah, apa saja kita lihat bersama-sama? Ada 6 Bapak Ibu. Nah, ini akan digembor-gemborkan oleh Kemenkes ya, 6 kesehatan jiwa ini yang harus ada pada perawat kita. Yang pertama, fisik relax. Yang kedua, emosi positif. Pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Kita lihat satu persatu. Fisik relax, bagaimana caranya? Slide berikut. Ya, tarik napas dalam Bapak Ibu dan relaksasi otot progresif. Tarik napas dalam itu simpel Bapak Ibu ya, tapi apakah kita sudah lakukan secara terus-menerus? Apakah sudah menjadi budaya dalam hidup kita untuk melakukan tarik napas dalam? Kalau saya iya, jadi sebelum tidur saya lakukan tarik napas dalam sambil relaksasi otot progresif. Apalagi sejak masa pandemi ini, dulunya di awal-awal itu kita tidak bisa jogging tuh di taman kota, bisa nggak Bapak Ibu? Enggak ya, mungkin sepi semuanya ya, ke pasar pun takut ya. Tadinya hobi fitness, di tempat fitness, sekarang fitnessnya tutup. Ya, bagaimana kita mau olahraga? Akhirnya kita pilihlah cara yaitu yang gampang, bisa lakukan sendiri di rumah, sambil duduk, di ruang kerja pun bisa, ya sambil tiduran di kasur pun bisa, yaitu relaksasi otot progresif. Ini penting Bapak Ibu supaya apa? Supaya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini cukup, Bapak Ibu. Kalau oksigen masuk ke dalam tubuh ini cukup, maka pembuluh darah kita itu akan membesar, ya, dilatasi, kemudian nutrisi-nutrisi akan diberikan di setiap sel-sel otot tubuh, yang akhirnya kita menjadi rileks. Ya, beda kalau kita sedang cemas, kita sedang panik, jantung berdebar-debar kan Bapak Ibu, itu artinya pembuluh darah kita mengecil. Ya, akhirnya kompensasinya jantung berdebar-debar, keringat dingin karena darah tidak sampai di ujung-ujung ekstremitas tubuh kita, nggak sampai ke ujung tangan, nggak sampai ke ujung kaki, akhirnya dingin tangan kita, muncullah keringat dingin supaya panas badan kita, jadi tubuh mengeluarkan keringat gitu ya. Nah itu. Tapi kalau dengan relaksasi atau progresif, tubuh kita menjadi rileks. Ini hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat tuh di YouTube, ketik aja relaksasi otot progresif. Nah, kuncinya ada di mengencangkan atau mengendorkan otot, ya, mulai dari kepala sampai dengan kaki, ya, otot wajah mulai dari kening, dikerutkan, dikendorkan, dikerutkan, dikendorkan, kemudian mulut, kemudian pipi, mata, semuanya kita lakukan demikian, leher, bahu, dada, sampai ke kaki kita lakukan mengencangkan dan mengendorkan otot sambil tarik napas dalam. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Bapak Ibu untuk relaksasi otot progresif. Ya, berikutnya adalah emosi positif. Ya, slide berikut. Ya, kita tahu emosi positif ini dampaknya begitu besar. Emosi yang positif itu seperti apa sih Bapak Ibu? Happy, senang ya, excitement, gembira, itu mirip-mirip ya. Tapi kalau orang barat sono, excitement itu lebih daripada happiness ya. Kemudian contentment, kemudian itu puas. Nah, jika itu terjadi dalam diri kita, maka ya apa yang aktif Bapak Ibu? Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom kita menjadi aktif. Nah, inilah yang akan menyebabkan hypothalamic pituitary adrenal axis-nya aktif juga, yang akan menurunkan kortison. Kortison itu hormon stres Bapak Ibu, ya. Hormon stres yang harus kita buang dari dalam tubuh kita. Ya. Happiness, excitement, dan contentment juga itu menyebabkan perilaku kesehatan kita itu menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Kalau lagi sedih, kira-kira disuruh cuci tangan, kira-kira 6 langkah enggak? Bisa saja enggak ya. Tapi kalau lagi senang, oh dengan senang hati sambil cuci tangan. Kalau pasannya lagi gembira, cuci tangan sambil nyanyi. Jadi 6 langkah plus nyanyi-nyanyi ya gitu ya. Pasti dilakukan dengan benar artinya Bapak Ibu. Akhirnya perilaku kesehatan kita juga menjadi baik. Improve adherence to treatment regimen juga menjadi baik. Kepatuhan kita terhadap perawatan. Nah, apa yang terjadi? Endorfin meningkat. Endorfin ini mengandung kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, itu sebenarnya kita mengharapkan endorfin dari obat-obatan tersebut ya. Tapi ini Tuhan berikan secara alami dalam tubuh kita. Jika kita senang, endorfin kita keluar meningkat. Nah, inilah membuat kita menjadi tubuh kita menjadi sehat, ya. Imunitas kita meningkat dan kepatuhan terhadap perawatan juga meningkat. Ini emosi positif. Bagaimana jika emosi kita negatif? Di slide berikut kita akan lihat jika emosi kita negatif, ya seperti stres, kemudian cemas, kemudian depresi, ini impaired imun Bapak Ibu. Imun tubuh kita akan menurun. Kemudian
terjadi resiko infeksi. Ya, bagaimana nggak infeksi, Bapak Ibu ya? Oksigen juga nggak cukup dalam tubuh. Gimana dia mau ngelawan bakteri-bakteri yang masuk, ya kan? Pembuluh darah aja mengecil, jantung mudah berdebar, ya. Di line one healing ini juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyembuhan luka juga akan menurun jika kita stres dan ansietas dan depresi. Resiko infeksi meningkat, penyembuhan jadi terhambat. Ini jadi pentingnya emosi negatif. Nah, bagaimana caranya supaya emosi kita menjadi positif? Slide berikut. Nah, caranya adalah dengan gembira, senang dicapai dengan cara nih. Lakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik sendiri maupun dalam keluarganya. Jadi Bapak Ibu khususnya perawat yang bertugas di rumah sakit, khawatir nih, ya, tak khawatir terkena COVID-19 dari pasien, antar sama perawat, maka sekarang yang ngeri itu antar sama petugas ya sebenarnya. Kalau pasien sebenarnya kita protokolnya ketat, tapi di antara kita, kira-kira ketat nggak Bapak Ibu? Masih makan bawang sama-sama nggak di kantor ruangan? Masih makan bakso bersama-sama di ruangan? Nah, itu juga menjadi beresiko ya. Ya, untuk itu lakukanlah hobi Bapak Ibu. Setelah balik ke rumah, lakukan hobi bersama-sama dengan keluarga. Karena mungkin yang tadinya hobi musik atau bernyanyi karena pandemi COVID-19 ini jadi kehilangan hobi. Nah, lakukan itu di rumah. Yang tadinya hobinya jogging, hobinya jalan-jalan di rumah. Ngobrolnya yang seperti apa di rumah dan di kantor atau di tempat kerja? Yang menyenangkan, yang lucu-lucu, Bapak Ibu. Ya, obrol interaksilah tentang hal-hal yang lucu di tempat kerja ataupun di rumah. Itu cara kita membagi emosi positif bagi diri kita dan orang lain. Kemudian komunikasi dengan sanak saudara dan keluarga ini agar tidak terjadi hambatan interaksi sosial, maka gunakan media-media yang sudah disediakan. Seperti boleh menyebut merek nggak boleh ya? Ya kita video call gitu ya, misalnya ya kan, menggunakan media-media sosial itu bisa mendekatkan kita tetap dengan keluarga kita yang jauh. Karena apa Bapak Ibu? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Slide berikut. Ya, slide berikut adalah perilaku positif. Coba kita lihat. Oh ya, pikiran positif dulu. Pikiran positif. Nah, slide berikut. Jadi Bapak Ibu, di pikiran positif ini ya, ada peristiwa eksternal Bapak Ibu, artinya di luar kendali kita. Misalnya pada saat kita merawat pasien, sudah 4 hari, nggak taunya dia yang kita rawat ternyata terkonfirmasi COVID-19. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Cemas banget ya, pasti semalaman nggak tidur. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Ya, tapi bukan dengan pasien, dengan teman ya. Ternyata teman terkonfirmasi COVID-19. Wah, gimana saya ini? Itu artinya peristiwa eksternal di luar kontrol kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngatur orang, kamu jangan kena COVID-19 ya, nggak bisa kan? Ya, tindakan orang lain nggak bisa kita kontrol. Nah, caranya adalah dengan kita menciptakan respon emosional yang positif. Ya, kalau yang kelirunya itu tidak adil, persetan, kenapa mesti dia yang terkonfirmasi sehingga saya harus di swab, kenapa pasien saya sih yang kena terkonfirmasi 19 sehingga saya harus diisolasi oleh bos saya di rumah gitu ya. Ya perilaku yang tidak asertifnya gitu, mengusir orang itu, meninggalkan dengan dingin dan merencanakan ya yang meninggalkan dengan dingin, maksudnya nggak bersama-sama ya, akhirnya menarik diri dan sebagainya. Emosinya jadi marah, frustasi, takut, dan merasa bersalah. Nah, pikiran ini harus kita rubah menjadi pikiran yang positif. Caranya adalah, slide berikut. Ya, caranya adalah dengan positif pada diri sendiri. Kemudian positif pada keluarga, dan positif pada orang lain. Hindari pikiran negatif dan berita hoax. Ya. Jika kita positif pada diri sendiri, biasanya itu ngikut Bapak Ibu ya. Ke orang lain juga kita jadi positif, ke keluarga kita juga jadi positif. Positif pada diri sendiri itu misalnya apa pikiran yang positif? Slide berikut. Ya, dengan menggunakan teknik fokus pada 5 jari, kemudian latihan stop berpikir dan berpikir positif dengan cara afirmasi. Kita lihat satu persatu, teknik fokus 5 jari mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini. Slide berikut, Mas. Iya. Ya, pada saat malam sebelum tidur, coba deh pulang kerja dari rumah sakit, ya, stres kita, kemudian karena kita, apalagi yang bertugas di ruangan COVID, kita pikirkan tubuh yang segar. Oh, kita bersyukur pada Tuhan bahwa saat ini kita diberikan tubuh yang masih sehat. Senang nggak kira-kira kalau kita berpikir seperti itu? Senang ya, saya masih bisa jalan, tangan saya masih bisa digerakkan, mata saya masih bisa melihat, hidung
hidung saya masih bisa mendengar, salah ya. Hidung saya masih bisa bernapas, telinga saya masih bisa mendengar gitu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk itu. Ya, kemudian yang kedua, orang-orang yang memperhatikan dan peduli. Lihat orang-orang di sekitar Anda. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya orang tua yang semuanya sayang sama saya. Teman-teman saya di tempat kerja juga sayang sama saya. Ya, kemudian bayangkan, oh tadi kami menyapa bertemu dan dia tersenyum. Itu senang banget kalau kita mikirin itu ya. Kemudian yang ketiga, pujian, penghargaan, keberhasilan yang pernah dirasakan. Ya ingat-ingat deh, pujian-pujian apa yang pernah didapetin, penghargaan, keberhasilan, ya itu dipikirin. Tempat indah yang pernah dikunjungi, wah Pantai Matras misalnya ya. Kemudian ke Bebek Angsa Emas ya, bukan promosi ya, Bebek Angsa Emas misalnya kan. Wah enak, jadi kebayang-bayang pas malam, besok mau pergi lagi, ya nggak apa-apa kalau misalnya bisa. Nah itu membayangkannya saja kita sudah membuat pikiran saya menjadi rileks. Slide berikut. Ya, latihan berpikir positif dengan cara afirmasi, ya, dengan cara afirmasi. Kita tulis apa saja pikiran-pikiran positif, misalnya saya pasti sehat, ditulis kemudian kita ucapkan, kemudian teorinya bilang 3 kali kita ucapkan ya, saya pasti sehat sebelum pergi kerja, misalnya pas di motor kemudian kita afirmasi, ya. Mudah-mudahan semoga kita selalu sehat. Karena pada saat kita afirmasi sebenarnya kita aware Bapak Ibu dengan diri kita sendiri. Saya jaga-jaga, saya pasti sehat. Oh gitu supaya sehat saya harus bagaimana? Nah, sebenarnya larinya ke situ Bapak Ibu, afirmasi itu ya. Lebih aware. Oh saya harus cuci tangan, oh saya harus mulai jaga jarak, saya harus pakai masker seperti itu ya. Membuat kita aware dari afirmasi positif yang kita lakukan. Slide berikut. Nah, dengan menghentikan pikiran ini merupakan sesuatu yang baru Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada cara untuk menghentikan pikiran pada saat kita khawatir dan cemas dengan apa yang terjadi ya. Misalnya bertemu tadi ya, contohnya misalnya ada keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 atau pasien ya, yang bagi perawat yang bertugas, pasien yang terkonfirmasi. Kemudian kita masukkan pikiran negatif, justru kita masukin dulu pikiran negatif itu ke dalam otak kita berpikir, jangan-jangan saya terkena, jangan-jangan saya positif juga, jangan-jangan saya positif juga gitu ya. Nah, setelah kita pikirin itu, kemudian kita hitung 1 sampai 7. Pada hitungan ketiga kita katakan stop, itu tidak terjadi. Saya contohkan misalnya saya berpikir bahwa saya pasti terkonfirmasi. Saya pikir, kemudian saya katakan stop. 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 Jadi pada hitungan 3, 5, 7 dalam hati Bapak Ibu ya, kita katakan stop dalam hati kita, artinya kita meng-cut pikiran kita, cut di 3, cut di angka 5, cut di hitungan ke-7, itu supaya pikiran kita akhirnya terpotong. Ya, pikiran kita terpotong, akhirnya kita tidak akan mengingat lagi bahwa kita adalah bakalan positif, gitu ya. Kemudian tarik nafas lagi, buka mata, dan muncul pikiran positif seharusnya jika tindakan ini berhasil dilakukan. Jika belum terbiasa, memang harus dengan bimbingan profesional untuk melakukan talk stopping ini, karena ditakutkan mikir-mikir negatif, akhirnya negatif terus yang dipikirin. Kalau saya bilang stop, tetap pikiran negatif malah tambah parah. Ini juga harus yang benar-benar terlatih untuk melakukan latihan menghentikan pikiran ini. Ya, akhirnya perilaku positif. Ya, perilaku positif, saya berikut. Baik Bapak Ibu, perilaku positif yang ada di diri kita itu bisa biasanya perilaku dengan orang lain, dengan keluarga pun kita akan positif, dengan lingkungan pun positif. Ya, kita positif dari sini, oh saya mau sehat, saya harus pakai masker. Oleh karena itu, perilaku yang positif pada masa pandemi COVID-19 ini apa saja? Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, itu kan perilaku ya. Kemudian kalau ada keramaian, pergi nggak kira-kira Bapak Ibu? Ngumpul nggak? Kalau ada pesta, ya lihat ya, kalau kenal pergi gitu ya. Enggak ya, harusnya tetap diperhatikan. Oh pilih-pilih jam ya, kita punya strategi ya. Oh kita pilih-pilih jam, kira-kira jam yang udah pada bubar, undangannya gimana. Itu kan tunjukkan perilaku positif. Di tempat undangan pun kita harus patuh. Apalagi di tempat kerja Bapak Ibu, yang sudah ada SOP-nya, yang sudah harus ada algoritma dan protokol. Nah itu semua harus kita patuhi. Ya, jangan sampai nggak ada kok COVID-19, tapi masih ada loh Bapak Ibu di zaman sekarang, di detik bulan Maret 2021 ini masih bilang COVID-19 itu tidak ada. Saya juga heran ya. Padahal banyak sudah yang terkena COVID-19. Masih nggak percaya bahwa COVID-19 itu ada atau tidak. Seperti itu ya. Otomatis jika mempunyai pikiran yang demikian, perilakunya juga bakalan negatif Bapak Ibu. Dia nggak akan pakai masker karena dia bilang COVID-19 itu nggak ada. Ya, dia nggak akan cuci tangan, dia akan nggak jaga, nggak akan. Tapi kalau kita sudah paham pengetahuan kita tentang itu, mudah-mudahan perilaku kita juga yang kita tunjukkan adalah positif. Apalagi kita tenaga kesehatan, kita harus sebagai contoh Bapak Ibu, baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Slide berikutnya.
Baik, terlalu cepat ya Bapak Ibu? Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, terlalu cepat. Nanti bisa bertanya nanti di kolom chat. Relasi positif. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya khawatir, rasa khawatir dan cemas yang kita alami itu membuat kita akhirnya lapang persepsi kita menyempit Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu kalau lagi khawatir, kemudian bertemu dengan papasan dengan orang, kemudian kita nggak lihat kanan kiri, lempeng aja. Nah itu artinya kita sedang cemas. Nah ini kita rubah nih, ya kita punya relasi positif. Pada saat bertemu dengan teman, bersimpangan di lorong rumah sakit, ya ucapkan salam, selamat pagi, wis keren no, kah hari ini, rapi rambutnya, begitu ya. Kemudian bajunya bagus, bersih gitu ya. Kemudian kita kasih harapan, tetap semangat ya, gitu ya. Gimana ya jumlah pasien nih Kak? Berapa yang ada Kak yang terkonfirmasi misalnya aman? Kalau ada, yaudah deh nggak apa-apa, tetap Anda semangat, tetap jaga kesehatan, mengingatkan ya. Tolong menolong apa yang perlu saya bantu ya untuk kalian supaya kalian tetap sehat, tidak terkena COVID-19. Itu saling mengingatkan. Berbagi hal yang positif, kemudian menghindari diskusi hal negatif, no gossip, no hoax. Jangan dibiasakan untuk share ya. Latah share, ada terima berita share gitu ya, share di grup yang pertanggungjawaban isi berita itu belum tentu benar ya. Tapi kalau jika referensinya tepat boleh di share ya, apalagi sifatnya dari artikel atau jurnal-jurnal. Nah itu boleh itu di share ilmu pengetahuan di grup-grup sehingga menambah pengetahuan kita. Itu ya. Lanjut. Ya, menyapa positif, dari sudah jelaskan ya. Selamat pagi Endang, contohnya Endang tampak sehat sekali. Saya yakin Endang akan sehat terus. Nah, senang nggak kira-kira Bapak Ibu kalau disapa setiap hari, apalagi sama bosnya, atasannya, senang ya. Apalagi dengan teman juga senang ya. Semua orangnya kita ketemu, mulai dari saat ini kita sudah tahu ya kita sapa. Lanjut. Ya, mengirim hal positif, berbagi pengalaman yang menyenangkan, berbagi cerita lucu. Senang tuh kalau saya di grup ada yang stiker-stiker ya, stiker-stiker WhatsApp misalnya yang lucu-lucunya itu membuat kita tertawa. Nah, itu sesuatu yang bermanfaat bagi teman kita. Cerita-cerita lucu, ya ada video-video, nonton YouTube boleh nggak? Boleh. Lihat nyanyian, tariannya sesuai dengan hobi kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita share kawan yang bermanfaat, itu juga menjadi relasi kita menjadi lebih bagus. Selanjutnya, ya terakhir spiritual positif ya berdoa ya. Ya ini sebenarnya menjadi yang pertama. Tapi spiritual kan harusnya ada di setiap saat ya, ada di setiap saat, melekat pada setiap emosi positif, melekat pada setiap rileks ya, fisik tadi melekat pada setiap perilaku. Ini spiritual ini melekat di semua aspek begitu ya. Berdoa pada diri sendiri, berdoa kepada masyarakat, berdoa kepada tenaga kesehatan, dan berdoa kepada pemerintah. Lanjut, sambil mengikuti himbauan dari pemerintah tersebut ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di keluarga kita? Ini slide terakhir ya. Oh enggak, masih banyak ya. Enggak apa-apa, saya akan cepat. Kesehatan jiwa di keluarga kita, yang pertama kita harus mengetahui masalah, mengambil keputusan, sudah merawat anggota keluarga, menciptakan suasana keluarga, dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara apa Bapak Ibu? Meeting keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah yakinkah seluruh anggota keluarganya tahu tentang COVID-19? Sudah yakin tahu anak Bapak Ibu yang umur 8 tahun mungkin tahu tentang COVID-19 dan apa yang harus dilakukan? Mungkin saat ini kebanyakan sudah ya. Sudah ya. Lihat anak-anak kita deh, sudah bisa cuci tangan sendiri dengan cara 6 langkah. Hebat ya. Sudah bisa pakai masker kalau kemana-mana, bukan minta helm tapi minta masker. Akhirnya pakai masker nggak pakai helm. Seperti itu ya saat ini ya. Berikut, slide berikut. Iya, ini tadi penjelasannya ya. Ya, penjelasannya mengetahui masalah itu apa, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, menciptakan suasana, dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang didiskusikan di keluarga. Slide berikut. Iya, caranya seperti apa yang dilakukan perawat untuk mengurangi stresor tadi? Yang pertama, yang paling gampang adalah mengurangi membuka media sosial tentang COVID-19. Ya, media di satu sisi membuat kita jadi tahu tentang perkembangan COVID-19, tapi di sisi lain ya bisa menyebabkan rasa khawatir dan cemas kita meningkat. Jadi pandai-pandailah untuk menilai diri sendiri Bapak Ibu. Apakah saya orang yang kuat atau mampu, copingnya bagus, apakah saya orang yang mudah cemas atau khawatir. Ya, kalau mudah cemas atau khawatir ya jarang-jarang, bukanya seminggu sekali. Saya udah lama nggak update tentang jumlah COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung, saya udah lama, meskipun saya nggak rasa khawatir ya, karena ya udah deh kayak gitu ya, yang penting tetap jaga protokol kesehatannya, jarang-jarang buka. Ya kecuali ada update ilmu kayak gitu ya. Kemudian mendapat informasi yang benar tentang COVID-19. Cari referensi yang benar tadi yang seperti saya jelaskan. Menghindari orang yang selalu negatif tentang
COVID-19 ya. Artinya ilmu tentang COVID-nya malah menyesatkan misalnya ya. Yang itu harus kita hindari orang-orang yang demikian. Slide berikut. Ya, termasuk yang di dalam rumah selain meeting dengan keluarga, kita harus mengatur Bapak Ibu. Mengatur apa? Mengatur ruang ibadah, ruang belajar, ruang makan, ruang bekerja, ruang main, ruang praktek mandiri. Sekarang apakah di meja makan Bapak Ibu sudah dikasih silang-silang di kursi-kursinya? Enggak ya, saya juga belum Bapak Ibu. Ya, apalagi maksudnya di rumah itu jika banyak Bapak Ibu, karena enggak semua rumah itu terdiri dari satu keluarga. Ada yang beberapa anggota keluarga di dalamnya, benar enggak Mas? Iya benar ya. Jadi ada yang tiga kepala keluarga dalam satu rumah itu ada. Yang arti maksudnya berhati-hati untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ibadah, belajar, makan, bekerja, main, atau di tempat praktek mandiri. Jika ada perawat sudah memiliki praktek mandiri, nah harus di set nih ya sesuai dengan panduan bagaimana supaya bisa melayani pasien dengan baik, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Ya akhir kata Bapak Ibu kesimpulannya adalah salam sehat jiwa dengan cara seperti apa Bapak Ibu? Emosi positif, caranya seperti sudah dijelaskan, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Ya, mudah-mudahan dengan kita menjalani ini, ya semoga para perawat kita sehat jiwa dan tidak mengalami masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Baik, selesai? Oke, demikian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu serap, Bapak terima dan Bapak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berelasi ya bekerja di tempat kerjanya masing-masing ya. Selamat ulang tahun PPNI yang ke-47, semoga kita selalu sehat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.